Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Psikologi Perkembangan, Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mutahharah dengan NIM 24801065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum-hukum perkembangan. Materi ini membahas bagaimana perkembangan manusia berlangsung sejak lahir hingga dewasa. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan menuju tingkat kematangan, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun moral. Jadi, perkembangan bukan hanya tentang bertambah tinggi atau berat badan, tetapi juga mencakup perubahan cara berpikir, emosi, perilaku, dan kemampuan bersosialisasi yang terus berkembang seiring bertambahnya usia. Adapun ciri-ciri perkembangan, yang pertama, berlangsung seumur hidup. Perkembangan terjadi sejak seseorang lahir hingga meninggal, mencakup perubahan fisik, mental, emosional, dan sosial. Yang kedua, bersifat sistematis dan berurutan, yaitu perkembangan berlangsung secara bertahap sesuai urutan tertentu, dan setiap tahap menjadi dasar bagi tahap perkembangan berikutnya. Yang ketiga, yaitu dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik dari orang tua serta faktor lingkungan seperti keluarga, pendidikan, pergaulan, dan budaya. Selanjutnya adalah pengertian hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip umum yang menjelaskan bagaimana proses perkembangan manusia berlangsung dari lahir hingga dewasa. Dengan memahami hukum-hukum perkembangan ini, kita bisa mengetahui bahwa setiap individu memiliki tahapan perkembangan yang harus dilalui, sehingga proses belajar dan pengasuhan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya, adapun tujuan mempelajari hukum perkembangan. 1. Memahami proses pertumbuhan individu. Yang kedua, membantu pendidik dan orang tua memberikan bimbingan yang tepat. Dan yang ketiga, menyesuaikan metode pembelajaran sesuai tahap perkembangan. Oleh karena itu, hukum perkembangan sangat bermanfaat bagi guru maupun orang tua agar dapat memberikan pendidikan, bimbingan, dan stimulasi yang tepat sesuai tahap perkembangan setiap anak. Baik, selanjutnya hukum sefalokodal. Artinya, perkembangan dimulai dari bagian kepala menuju bagian kaki. Contohnya, 1. Bayi mampu mengangkat kepala sebelum dapat duduk. Dan yang kedua, anak dapat berjalan setelah mampu mengendalikan tubuh bagian atas. Jadi, hukum ini menunjukkan bahwa perkembangan tubuh tidak terjadi secara acak, tetapi dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke bagian tubuh hingga kaki. Baik, selanjutnya hukum proksimodistal. Artinya, perkembangan berlangsung dari bagian tubuh yang dekat dengan pusat menuju bagian luar. Contohnya, bayi menggerakkan bahu sebelum mampu menggerakkan jari-jari dengan baik. Atau, anak mampu memegang benda besar sebelum menulis dengan pensil. Artinya, anak akan lebih dulu mampu mengendalikan bagian tubuh yang dekat dengan pusat tubuh sebelum mampu mengendalikan bagian tubuh yang lebih kecil seperti jari-jari. Selanjutnya, hukum diferensiasi, yaitu perkembangan bergerak dari gerakan yang sederhana menuju gerakan yang lebih kompleks dan terkoordinasi. Contohnya, bayi awalnya menggerakkan seluruh tangan, kemudian mampu menggunakan jari-jari secara lebih terampil. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan anak berkembang secara bertahap dari gerakan yang masih umum menjadi gerakan yang lebih spesifik dan lebih terampil. Selanjutnya, hukum integrasi, yaitu perkembangan berlangsung dari kemampuan yang terpisah menjadi kemampuan yang terpadu. Contohnya, anak belajar mengkoordinasikan antara mata dan tangan saat menulis atau menggambar. Jadi, semakin bertambahnya usia,
Berbagai kemampuan yang dimiliki anak akan saling bekerja sama, sehingga ia dapat melakukan aktivitas yang lebih kompleks, seperti menulis atau menggambar. Baik, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang pertama keturunan atau genetik, lingkungan keluarga, pendidikan, gizi, kesehatan, interaksi sosial. Semua faktor ini saling berkaitan. Meskipun seseorang memiliki faktor keturunan yang baik, perkembangannya tetap memerlukan dukungan lingkungan, gizi, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Baik, selanjutnya, pentingnya memahami hukum perkembangan. Yang pertama, membantu guru menentukan metode pembelajaran bagi setiap masing-masing anak. Yang kedua, membantu orang tua memahami kebutuhan setiap anak. Dan yang ketiga, mengoptimalkan potensi anak sesuai tahap perkembangannya. Dan yang keempat, mendeteksi keterlambatan perkembangan sejak dini. Selanjutnya, kesimpulan. Dari materi yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan manusia berlangsung secara bertahap, teratur dan dipengaruhi oleh faktor keturunan serta lingkungan. Dengan memahami hukum-hukum tersebut, orang tua, guru, dan masyarakat dapat memberikan bimbingan yang sesuai agar setiap individu berkembang secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.